Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI. Bab yang pertama untuk soal esai materi ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Jangan lupa siapkan buku catatannya, dan mari kita bahas soalnya. Langsung kita bahas soal nomor 36. Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuliskan 3 jenis kegiatan ekonomi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai. Nah teman-teman, karena di sini hanya diminta menuliskan 3 jenis kegiatan ekonomi, ya kita tuliskan saja 3 jenis ekonominya. Untuk masyarakat pesisir pantai, kegiatan ekonomi yang dilakukan biasanya adalah yang pertama itu menangkap ikan. Masyarakat pesisir banyak bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan, cumi, udang, dan hasil laut lainnya yang menjadi sumber penghasilan utama. Kemudian yang kedua, budidaya laut seperti rumput laut atau kerang. Selain menangkap ikan, mereka juga bisa membudidayakan rumput laut, kerang mutiara, atau ikan tertentu di tambak atau keramba jaring apung. Kemudian kegiatan yang bisa dilakukan berikutnya adalah perdagangan hasil laut. Misalnya hasil tangkapan laut kemudian dijual di pasar tradisional atau langsung ke pengepul. Ada juga yang membuka warung makan atau usaha olahan ikan seperti ikan asin atau abon ikan. Nah, bisa juga teman-teman kalau mau menambahi, sebagian masyarakat wilayah pesisir pantai juga bisa membuat perahu, jaring, dan alat tangkap sebagai industri rumahan. Kemudian untuk beberapa masyarakat pesisir pantai juga bisa membuka usaha pariwisata pantai seperti penyewaan perahu atau penginapan kecil ya, homestay. Yuk kita lanjutkan kembali soal nomor 37. Peristiwa Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu. Tuliskan bunyi naskah teks Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman harusnya itu sudah hafal betul ya bunyi naskah teks Sumpah Pemuda. Untuk teks Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kemudian naskah teks Sumpah Pemuda yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 38. Tuliskan 2 sebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum adanya pergerakan nasional. Nah teman-teman, ada beberapa sebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum adanya pergerakan nasional. Pertama, itu karena masih bersifat kedaerahan dan belum bersatu secara nasional. Kemudian yang kedua, senjata dan strategi perang masih kalah dibanding dengan penjajah yang lebih modern. Kalau teman-teman mau menambahi penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, itu bisa ditambahi dengan kurangnya pemimpin yang bersifat nasional. Jadi pada saat itu tokoh-tokoh perjuangan umumnya hanya dikenal di daerahnya masing-masing. Belum ada tokoh yang memimpin seluruh wilayah Nusantara secara terpadu. Berikutnya, belum adanya rasa persatuan nasional. Pada saat itu, rakyat masih mengutamakan identitas, kesukuan, atau kerajaan masing-masing dibanding dengan identitas sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk kita lanjut soal nomor 39. Tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tuliskan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik itu memang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bunyinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu jawaban nomor 39. Terakhir kita lanjut ke soal nomor 40. Pelajar adalah salah satu kelompok warga negara yang berperan dan bertugas untuk mengisi kemerdekaan.
Berikan 3 contoh perilaku pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, pelajar itu memang merupakan salah satu kelompok warga negara ya yang berperan dan bertugas untuk mengisi kemerdekaan. Nah, contoh perilaku pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan diantaranya adalah yang pertama, belajar dengan giat dan berprestasi. Berikutnya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan penuh rasa hormat. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan antar teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Demikian tadi pembahasan prediksi soal ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI. Part yang pertama untuk soal esai materi ilmu pengetahuan sosial. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila teman-teman menyukai video pembelajaran seperti ini, tekan tombol like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.